Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini edisi Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Yulisa Cornalea yang akan membawakan renungan singkat untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Bilangan pasal 20 ayat yang ke-29, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus, Kau curahkan bagi setiap kami. Baik kami yang mendengar dan kami yang menyampaikan firman-Mu. Kami memohon Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir memenuhi hati dan segenap pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh untuk mendengar firman. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini saya buatkan untuk kita, yaitu respon positif dalam menghadapi keduka citaan. Saudara, siapa sih yang tidak sedih jika orang yang sangat kita kasihi meninggalkan kita? Siapa yang tidak sedih jika orang yang dekat dengan kita telah tiada untuk selama-lamanya? Saya percaya bahwa respon atau reaksi kita dalam menghadapi keduka citaan atau kematian seseorang yang sangat kita kasihi, yaitu mendatangkan respon yang bermacam-macam. Ada yang bersedih, ada yang menangis, pun ada pula yang masih mampu untuk bersukacita. Namun pada malam hari ini sesuai dengan tema yang saya buatkan untuk kita, respon positif dalam menghadapi keduka citaan. Kenapa saudara? Karena biasanya seseorang dalam menghadapi keduka citaan atau kematian seseorang yang amat ia kasihi, yaitu responnya negatif. Artinya bahwa banyak respon kita menjadi negatif. Kita menjadi berputus asa, hilang pengharapan dalam hidup ini karena kita ditinggal oleh orang yang amat sangat kita kasihi. Nah, malam hari ini renungan kita, saya mengajak kita belajar bersama dari nas firman Tuhan, yaitu kitab Bilangan pasal 20. Terdapat dalam ayat yang ke-29, yaitu tentang respon orang Israel saat menghadapi keduka citaan atau kematian. Bapak Ibu Saudara, bisa kita baca bahwa respon orang Israel pada saat itu adalah menangis. Nah, saudara, apakah menangis adalah respon positif atau negatif? Nah, malam hari ini kita belajar bersama-sama. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi keduka citaan atau kematian seseorang, sangatlah manusiawi dan alamiah jika di antara kita atau semua kita menghadapi yang namanya keduka citaan, yaitu menangis. Itu adalah respon yang alami dan manusiawi terjadi. Apa itu positif atau negatif? Saudara, respon menangis adalah respon positif. Kenapa? Karena yang pertama-tama terjadi dalam fase keduka citaan adalah kita menangis. Saudara, ini adalah respon positif. Kenapa saya katakan? Penelitian mengatakan seorang dokter dari Amerika Serikat, lebih baik kamu menangis daripada kamu menahan tangis. Artinya saudara, bahwa air mata kita ini adalah sebuah respon atau reaksi positif yang terjadi saat
kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi atau orang yang dekat dengan kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah penelitian bahwa air mata kita ini adalah penghilang nyeri alami yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita semua, sehingga dapat kita pergunakan untuk hal yang sifatnya positif, karena ia bisa mengubah sakit hati atau stres menjadi kesukacitaan setelah kita menangis. Saudara, kita membaca dalam firman Tuhan hari ini, maka menangislah semua orang Israel. Mereka berkabung selama 30 hari lamanya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ mereka menangis. Dan tidak hanya dikatakan 1, 2 atau kaum kerabat Imam Harun saja yang menangis, tetapi dikatakan bahwa semua orang Israel menangisi kematian Imam Harun. Artinya ada sebuah kedekatan, ada sebuah relasi yang begitu amat dekat dengan Imam Harun. Saudara, artinya bahwa air mata kita ini, tangisan yang kita keluarkan ketika kita menghadapi kedukacitaan adalah respon yang positif. Lalu selanjutnya saudara, respon atau reaksi positif yang harus ada di dalam kita menghadapi badai kedukacitaan adalah jangan terus-menerus menangis. Nah, itu yang pertama tadi adalah menangis. Itu respon positif. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting, jangan terus-menerus menangis. Saudara, ada waktunya kita harus berhenti untuk menangis, karena tidak selamanya air mata kita itu membantu kita, dan tidak selamanya air mata yang kita keluarkan itu adalah hal yang positif. Kalau terus-menerus kita keluarkan, itu menjadi hal yang negatif. Jangan terus-menerus menangis. Dikatakan dalam ayat yang ke-29 ini, ada waktunya mereka untuk berhenti, yaitu setelah 30 hari. Ini berbicara tentang waktu. Artinya saudara, bahwa kita dalam menghadapi kedukacitaan jangan terus-menerus larut dalam kesedihan, air mata duka cita. Kita harus bangkit, kita harus pulih. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Semoga pesan firman Tuhan ini pun bukan hanya untuk kita yang menghadapi kedukacitaan, tetapi untuk semua aspek dalam hidup kita saat menghadapi pergumulan hidup ini. Jangan terus-menerus menangis. Menangisilah untuk porsi yang baik atau yang positif. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami diingatkan kembali akan kepanaan hidup kami, bahwa setiap orang yang kami kasihi boleh meninggalkan kami, tetapi kami harus memiliki respon yang positif. Kami boleh menangis, tetapi kami jangan larut di dalam kesedihan dan tangis, duka cita yang terus-menerus. Kami harus bangkit dan pulih dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Amin.